pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk ibadah anak minggu ini. Masih di rumah aja, tapi tetap sukacita karena kalau kamu undang Tuhan ke dalam hati kamu, Tuhan itu bisa ada di mana aja, juga di rumah. Yuk kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, hey, senang-senanglah, hey, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, hey, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, hey, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Hari ini kami sudah berkumpul untuk sekolah minggu. Berkati kami, siapkan hati kami agar kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan itu bukan cuma ada di gereja atau di rumah doang loh. Kalau kamu misalnya ada di luar angkasa atau ada di dalam lautan, Tuhan masih bisa beserta kamu. Kalau gitu sekarang kita akan nyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di pantai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di pantai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Lydia. Sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman, kita nyanyikan lagu Yesus Kasih Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman
Shalom anak-anak, selamat pagi. Lihat, Ibu Lydia sudah mandi, rambutnya saja masih basah nih. Ngomong-ngomong kalian ini, aduh, kok masih ada yang tidur-tiduran, bobo-boboan di situ? Ayo jangan males-malesan dong, ya. Kalian perlu olahraga nih, supaya otot-ototnya bertumbuh dengan kuat ya, supaya badannya sehat. Ibu Lydia mau tanya nih, siapa yang pernah mendaki gunung atau manjat tebing anak-anak? Waktu Ibu Lydia kecil dulu, Ibu senang sekali dan suka memanjat pohon. Kadang-kadang Ibu manjat pohon mangga, pohon jambu, dan lebih sering memanjat pohon cermai anak-anak. Ibu Lydia bantu tante Ibu untuk memetik buah-buahan itu ya. Nah, sekarang ada permainan nih di banyak tempat untuk kita rock climbing, manjat tebing. Kalian pernah ikut tidak? Katanya di Kidsania ada loh. Nah, lihat nih si Geoffrey sedang manjat tebing tuh. Dia sedang berlomba dengan seorang pengunjung yang datang juga ke sana. Kalian juga bisa bermain di sana. Kalau corona sudah berlalu tentunya. Ayo kita berdoa saja anak-anak supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Oh iya, Bu Lydia kan tadi lihat tuh. Kayaknya masih ada yang bobo-bobo kan, yang males-malesan. Kalian tahu tidak? Kalau beribadah itu harus semangat. Ibu Lydia punya video nih, anak-anak. Orang-orang yang beribadah di Ethiopia. Lihat gambarnya. Tempat mereka beribadah itu ada di atas gunung batu yang sangat tinggi loh. Mereka harus memanjat tebing yang terjal itu anak-anak. Bukan gampang, itu sulit. Bukan hanya anak-anak muda, tapi anak-anak kecil juga, dan juga orang-orang dewasa, wanita-wanita, bahkan ada yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Mereka semangat sekali tuh bisa memanjat tebing yang sangat tinggi itu, membawa anak-anaknya ke sana. Ada yang dibaptis anak-anak kecilnya, dan sejak kecil mereka beribadah dengan cara yang demikian anak-anak. Tapi kenapa kalian jadi malas? Sering-sering di rumah jadi tidak mau bergerak anak-anak. Ayolah, kalian pakai semangat kalian untuk juga datang kepada Tuhan. Paling tidak kalian mandi dong, ya. Bangun dan semangat duduk yang baik. Jangan sambil bobo-bobo seperti itu tuh. Benar kan? Mereka memanjat tebing itu bukan sebentar loh, 3 jam anak-anak. Nah, itu waktu yang sangat lama. Dan waktu mereka pulang, lihat tuh, mereka juga turun lagi dari tebing itu. Pelan-pelan, hati-hati, dan semuanya bisa sampai di rumah dengan selamat. Kalau kalian enak kan, tidak usah kemana-mana. Jadi jangan kalah dong dengan mereka semua ya. Nah, sekarang sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang cerita adalah teman kita, Memei. Kita dengarkan yuk, Memei mau cerita apa sih tentang pelajaran kita hari ini? Mari kita persilakan Memei untuk cerita. Silakan Memei. Shalom teman-teman, Meme mau cerita ya. Nah teman-teman, sejak manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian mereka mempunyai anak-anak. Anak-anaknya semakin hari semakin banyak teman-teman. Tetapi anak-anak daripada Adam dan Hawa ini semakin hari semakin jahat loh. Oh, kemudian Tuhan menjadi menyesal dan Dia menghukum semua manusia itu dengan air bah. Semuanya tenggelam, hanya tinggal keluarga Nuh yang diselamatkan. Nah teman-teman, setelah keluarga Nuh diselamatkan, Nuh mempunyai 3 orang anak. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Mereka bertiga pun mempunyai anak-anak lagi nih. Dan semakin hari semakin banyak. Mereka tinggal di satu tempat yang sama, punya logat yang sama dan satu bahasa. Kalian lihat. Kemudian mereka merencanakan untuk membangun sebuah menara dan sebuah kota yang besar supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Lihatlah teman-teman, mereka mulai membuat bata yang kuat, kemudian menyusunnya menjadi satu kota yang sangat besar dan menara yang sangat tinggi sampai mencapai langit. Lihatlah mereka saling berbicara satu dengan yang lain
dengan satu logat dan satu bahasa yang sama. Tetapi Allah tidak senang dengan apa yang mereka kerjakan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Lydia ya, kenapa Allah tidak senang mereka membuat menara yang tinggi dan besar ini. Lalu teman-teman, jadilah menara itu. Coba kalian lihat betapa megahnya kan? Besar, kokoh dan kuat, dan sangat tinggi sampai mencapai langit. Lalu manusia membanggakan diri. Mereka melihat bahwa mereka bisa mencapai langit. Ketika Allah melihat kesombongan manusia ini, Allah mengacaukan bahasa mereka loh. Wah, sekarang bahasa mereka berbeda, teman-teman. Mereka tidak lagi bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Lihat nih, lucu sekali kan? Mereka berkata apa? Yang lain, tidak mengerti. Sehingga pekerjaan itu tidak bisa berlanjut, teman-teman. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak lagi bisa tinggal bersama. Karena tidak nyambung ngomongnya. Tidak bisa saling mengerti. Dari situlah tempat yang dinamakan Babel, di mana mereka mendirikan menara itu di tanah yang rata, namanya tanah Sinear, dan Allah menghancurkan menara itu. Karena kesombongan mereka, Allah menghentikan pekerjaan itu, teman-teman. Meme jadi ingat nih teman-teman, lagu di sekolah ketika kita masih belajar di sekolah. Lagunya bilang, bukan anak yang congkak, bukan anak yang sombong yang disayangi teman-temannya, tapi anak-anak yang rajin, yang jujur, yang baik, yang sopan, yang disayangi sama keluarga, orang tua, dan teman-teman. Kalian tahu tidak lagunya? Seperti ini lagunya. Meme masih punya satu cerita, teman-teman mau dengar tidak? Cerita dongeng nih, dongeng tentang binatang, bahwa sifat yang sombong tidak disukai dimanapun juga. Yuk kita lihat. Nah teman-teman ingat ya, kita jangan jadi anak-anak yang sombong. Sekarang mari kita lihat ayat hafalan kita. Yuk kita buka Alkitabnya dari Yesaya pasal 2 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Sekali lagi ya teman-teman. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Teman-teman, hari ini kita akan memperingati hari ulang tahun sahabat kita. Selamat ulang tahun Rere. Tuhan memberkati. Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Terima kasih ya Meme sudah cerita, mantap deh ceritanya. Nah anak-anak, tadi Meme cerita tentang Menara Babel bukan?
Menara Babel begitu megah, begitu besar dan tinggi, sangat megah sekali. Oh iya, hampir lupa. Tadi Meme bilang Ibu Lydia akan memberi penjelasan ya, mengapa Tuhan tidak senang mereka mendirikan bangunan Menara Babel itu. Begini loh anak-anak, karena mereka ingin membuat kota yang besar itu dan menara yang tinggi itu supaya mereka tetap tinggal bersama, tidak terserah kemana-mana. Nah, itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan sudah berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan dan kelola bumi ini menjadi tempat yang indah di mana kita bisa hidup bersama. Nah, kalau mereka tinggal bersama dan tidak mau kemana-mana anak-anak, maka tempat-tempat di bumi yang lain kosong dan di situ penuh, terlalu padat ya. Jadi Tuhan tidak berkenan anak-anak, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka menjadi berbagai-bagai bahasa sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka masing-masing keluarga dan kerabat masing-masing mencari tempatnya di mana mereka harus tinggal. Akhirnya menyebarlah dari Babel itu ke seluruh bumi. Itulah alasannya, dan supaya manusia tidak menyombongkan diri bahwa mereka bisa mencapai langit, bisa mencari Tuhan. Tuhan bukan ada di langit anak-anak, tapi Tuhan ada di dalam surga, tempat yang kita tidak bisa datang ke sana kalau bukan Tuhan Yesus yang membawa kita ke sana. Kita tidak tahu di mana tempatnya, tapi tempat itu pasti ada. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Dia di tempat Tuhan berada, yaitu di sorga. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan Ibu Lydia. Nah, sekarang Cici Jenis akan memberikan kalian tugas. Mari kita lihat apa tugasnya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lydia atas firman-Nya. Semoga firman itu dapat kita ingat terus dan juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau persembahan. Teman-teman bisa siapkan persembahannya dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop atau menitipkan ke papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Sambil persembahan, kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan padaku dan keluargaku. Sekarang kami sudah memberikan sedikit dari yang apa kami punya, berkatilah agar dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan memuliakan Aku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau lihat kegiatan apa minggu ini yang akan kita lakukan. Setelah mendengar cerita Menara Babel, aku jadi pengen tahu nih gimana ya cara ngomong aku cinta Yesus dalam berbagai bahasa. Di gambar ini ada jawabannya, tapi bahasanya terbalik-terbalik semua.
Yuk bantu aku memasangkan kalimatnya dengan bahasa yang benar. Tambahkan juga bagaimana cara bilang aku cinta Yesus dalam bahasa daerah kamu. Oh iya, ini kunci jawaban minggu lalu. Jangan lupa kumpulkan kegiatan Klause ya. Sekarang nggak sadar udah waktunya kita mau berpisah. Tapi sebelum berpisah kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Judulnya Dia Harus Makin Bertambah.